cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down. Puji Tuhan, shalom. Sambil lambaikan tanganmu, katakan shalom. Haleluya. Kami menghampiri Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita semua berada. GBI Suprayan 8B, mari tengok kiri kanan, depan belakang. Ucapkan shalom. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus selalu baik buatmu. Haleluya. Pagi hari ini, dimanapun kita semua berada, saya ajak kita untuk bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Dalam segala kelemahan kita, Tuhan Yesus selalu menjadi kekuatan buat kita. Katakan amin. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamat. Mari semuanya, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Kau. Come on, dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow, kamu nyanyikan. Saya ajak kita, dimanapun kita berada, angkat kedua tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganmu, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganmu, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lewati lembah yang kelam sekalipun, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kau selalu beserta dengan kami. Kau Allah Immanuel. Bersama-sama datang ke hadirat-Nya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Thank you Lord. Bapa, kami datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, oh, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Kami sembah Bersama-sama kita katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah berpegang teguh kepada firman. Biar ini menjadi sebuah dasar pegangan bagi orang percaya memasuki tahun 2021 yang kita percaya pasti lebih baik daripada tahun sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua pesan yang ingin saya sampaikan ketika kita meninggalkan tahun 2020. Pesan yang pertama diambil dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel melalui tangan Nabi Samuel lepas dari cengkraman penindasan bangsa Filistin yang telah menyengsarakan Israel selama bertahun-tahun. Ebenezer artinya Tuhanlah penolongku. Tuhan menolong bangsa Israel sampai bangsa itu terlepas sepenuhnya dari penindasan Filistin. Saya percaya kalau kita semua bisa mengakhiri tahun 2020, tahun ujian yang sulit karena pandemi COVID-19, kita tetap sehat, kita bisa melewati masa-masa sulit, kondisi ekonomi kita tetap dicukupkan oleh Tuhan, kita tetap berpegang teguh percaya kepada Tuhan Yesus, keluarga kita tetap utuh. Itu semuanya adalah bukti bahwa Tuhan telah menolong kita sampai pada akhir tahun 2020. Amin. Pesan yang kedua, meninggalkan tahun 2020. Dari Filipi 3 ayat 13b. Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudaraku, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mungkin selama tahun 2020, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyakitkan hati, kehilangan pekerjaan, kurangnya pendapatan, bahkan kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kehilangan sanak saudara karena penyakit COVID-19. Mari kita belajar seperti Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku. Saya mengajak kita semua meninggalkan tahun 2020. Kita meninggalkan, melupakan semua pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman yang suram. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak terikat pada pengalaman-pengalaman masa lalu, sehingga kita tenggelam dalam kesedihan yang terus-menerus. Sebaliknya,
Rasul Paulus menasihatkan kita supaya kita mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya, memasuki tahun 2021, mari kita semua bangkit dari keadaan yang suram, dari keadaan yang menyakitkan, dari keadaan yang mengecewakan di masa lalu. Kita fokus kepada masa depan kita di tahun 2021. Sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan untuk sebuah tujuan, mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang penuh harapan dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Saya percaya di hadapan kita semua, tahun 2021 adalah masa depan yang penuh pengharapan jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Memasuki tahun 2021, pandemi COVID tentunya masih ada, dan tidak seorang pun yang tahu kapan itu berakhir. Kita harus berpegang teguh kepada firman. Sesuai dengan khotbah saya pagi hari ini, seperti yang dikatakan di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saya ajak kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita hidup di dalam kasih setia Tuhan setiap hari. Rahmat-Nya tidak akan habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Perkatakan firman ini setiap hari dengan iman. Saya percaya tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan tahun 2020. Saudara mungkin bertanya, mengapa kita perlu memperkatakannya dengan iman? Kita lihat ayat selanjutnya dari Ratapan 3 ayat 24 dan 25. Sebab Tuhan adalah bagianku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Kita perkatakan dengan iman dan berharap Tuhan akan menolong kita. Dan saya percaya pertolongan dari Tuhan pasti akan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita ambil firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Ada 4 langkah praktis bagaimana kita berpegang teguh pada firman Tuhan supaya kita tetap hidup dalam kasih setia Tuhan setiap hari, mengalami rahmat-Nya yang baru setiap pagi. Langkah yang pertama, di situ dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa,
bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mengapa kita perlu bersukacita senantiasa meskipun kita ada di dalam masa-masa sulit? Kita perlu bersukacita karena sukacita dan hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kesehatan tubuh, yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, imun, kekebalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ilmu kedokteran dan kesehatan mengatakan daya tahan tubuh yang kuat adalah cara efektif untuk menangkal serangan virus corona. Sampai sekarang belum ada obatnya. Tapi cara yang terbaik adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya, kita harus hidup bersukacita supaya emosi kita positif. Emosi yang positif mendatangkan pengaruh yang baik bagi daya tahan seseorang. Bersukacitalah karena Allah menyertai kita. Tema Natal kita pada tahun 2020 adalah Immanuel. Allah, Tuhan Yesus menyertai kita. Kita percaya penyertaan Tuhan dalam hidup akan memberikan sukacita, damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman hati. Penyertaan Tuhan memberikan perlindungan ajaib atas keselamatan jiwa dan kesehatan serta keluarga kita. Itu ada di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Penyertaan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, akan menambah semangat yang baru bagi orang yang letih lesu. Ada di dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Penyertaan Tuhan akan memelihara kehidupan kita, saya dan saudara, di masa-masa sulit. Kita ingat bagaimana Nabi Elia di masa kekeringan dan kelaparan yang sangat hebat pada waktu itu diberi makan Tuhan lewat seekor burung gagak. Diberi makan, dipelihara oleh janda miskin di Sarfat. Langkah yang kedua, bagaimana kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Berbuat kebaikan. Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mengapa kita perlu berbuat kebaikan? Alkitab berkata di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita boleh ngomong iman, kita boleh punya berkata, ya kan, hal-hal yang rohani. Ya. Tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita. Alkitab berkata, semuanya mati dan bohong. Kenapa kita harus berbuat baik? Sebab segala perbuatan kita akan dihakimi. Apa yang Bapak Ibu dan kita lakukan dalam perbuatan kita,
dengar baik-baik, akan ada penghakiman. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dan Wahyu 20 ayat 12, di situ jelas sekali, semua orang satu ketika akan diadili sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan tingkah lakunya yang dia kerjakan sepanjang hidupnya. Kita juga berbuat baik supaya nama Allah Bapa dipermuliakan karena kita berbuah banyak. Kalau kita berbuah banyak, kita menjadi saksi Kristus di dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 8, Bapa dipermuliakan jika kita murid-muridnya berbuah banyak. Dan yang terakhir, mengapa kita harus berbuat kebaikan? Matius 5 ayat 12. Di situ dikatakan, upahmu besar di surga. Bapak Ibu yang saudara-saudari, apa yang kita buat semua dalam nama Tuhan, demi Tuhan, dengar baik-baik, tidak akan sia-sia. Ada sebuah upah yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Langkah yang ketiga, bagaimana kita berpegang teguh kepada firman. Janganlah khawatir tentang apapun. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi, tidak ada seorang pun yang tidak pernah merasakan khawatir, merasakan takut di dalam hidupnya. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Khawatir kena COVID-19, khawatir kalau terjadi resesi ekonomi di negara kita bisa menimbulkan krisis-krisis yang lebih lanjut, krisis sosial, kekacauan terjadi di masyarakat. Khawatir akan masa depan, khawatir karena pendapatan berkurang selama masa COVID. Khawatir boleh ada, takut boleh datang, tetapi ingat, jangan sampai kekhawatiran, ketakutan begitu mempengaruhi dan menguasai hidup kita, sehingga iman kita menjadi lumpuh. Rasul Paulus mengajarkan sebuah cara untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutan. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pak Rasul Paulus mengatakan sekali lagi, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jujurlah di hadapan Tuhan. Saudara berdoa mencurahkan isi hati, mungkin ketakutan, kekhawatiran saudara. Nyatakanlah di dalam doa. Saya percaya ketika kita berdoa dengan penuh percaya, pasti rasa khawatir, rasa takut itu akan pergi daripada hidup kita. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan mengganti dengan sebuah pengharapan.
sebuah pengharapan bahwa apa yang kita khawatirkan dan kita takutkan tidak pernah akan terjadi. Jadi, jangan larut dalam kekhawatiran, tetapi keluarlah dari kekhawatiran dengan berdoa dan bekerja. Amin. Mengapa kita harus berdoa dan bekerja, berbuat sesuatu? Ada dua hal yang saya ingin bagikan. Mengapa kita harus berdoa dan berbuat sesuatu untuk mengatasi segala rasa kekhawatiran dan ketakutan. Yang pertama, kalau kita berdoa, itu tanda bahwa kita berharap akan pertolongan Tuhan. Berharap akan pertolongan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saya percaya, kalau saudara dan saya, kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, sepanjang hidup saya pribadi, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa dan bekerja berbuat sesuatu? Kita perlu berdoa untuk melatih hidup kita supaya dekat, melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, kapan latihan berdoa, latihan mendekatkan diri kepada Tuhan yang paling efektif? Kapan? Pada saat-saat sulit. Jujur, pada saat-saat sulit, orang mencari pertolongan. Pertolongan dari manakah yang paling efektif? Pertolongan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah yang keempat, yang terakhir. Bagaimana kita berpegang teguh kepada firman. Yang keempat, belajar menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam pikiran kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi apa yang saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita melihat hari-hari ini dalam kehidupan masyarakat, di mana ujaran kebencian, di mana berita-berita bohong lewat media sosial, atau kita kenal dengan hoax atau hoax, itu begitu cepat beredar. Apa saja yang mereka tidak sukai, orang bisa pakai media sosial sebagai ungkapan kekecewaan, kejengkelan, kekesalan seseorang. Tapi bagi saudara dan saya, kita sebagai murid Kristus, Tuhan mau memasuki tahun 2001, kita belajar menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nilai-nilai itu, apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, apa yang suci, apa yang sedap didengar, itu ditanam di dalam pikiran kita. Dan biarlah itu mempengaruhi hidup kita. Dan tingkah laku kita sungguh-sungguh mencerminkan
sebuah kemuliaan sebagai murid-murid Kristus. Kita berbeda dengan banyak orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, saya ingin sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi, memasuki tahun 2021, kita harus hidup berpegang teguh kepada firman Tuhan sebagai murid Kristus. Tahun 2021 ditetapkan oleh Gembala Pembina kita sebagai tahun integritas, tahun pembangunan karakter ilahi. Kapan karakter seseorang itu teruji? Di masa-masa sulit, karakter adalah kunci keunggulan untuk menang. Di masa-masa yang sulit, integritas seseorang merupakan keunggulan pribadi yang membedakan kualitas keimanan seseorang dengan orang lain. Di tahun 2021, Tuhan ingin mendidik orang percaya, orang Kristen menjadi murid-murid yang dewasa. Kapan seseorang dibentuk supaya menjadi karakter yang bagus? Justru di masa-masa yang sulit. Menghadapi masa depan, dunia tidak menjadi lebih baik. Goncangan-goncangan semakin kuat. Cara yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah hidup, masalah-masalah tersebut, dan keluar sebagai pemenang adalah kita harus menjadi murid Kristus yang kuat, murid Kristus yang dewasa, yang hidupnya berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pesan firman Tuhan untuk memasuki tahun 2021. Kekuatan hidup orang percaya, kekuatan hidup seorang murid Kristus adalah pada keteguhan berpegang kepada firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tanamkan firman ini di dalam hati mereka, tanamkan di dalam pikiran mereka. Roh Kudus memberi pencerahan supaya kami menghidupinya, dan kami melihat dengan pengalaman pribadi betapa Tuhan sungguh baik dan luar biasa menolong, menyertai kami semua di tahun yang baru, tahun 2021. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Saudara-saudari yang dikasihi seluruh jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat bagi bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Kita rindu bangsa kita tetap bersatu. Kita rindu bangsa kita bisa melewati masa-masa yang sulit pandemi COVID-19 ini. Bangsa kita tidak mengalami resesi, bahkan boleh keluar daripada semua situasi sulit seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk pesan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, anugerahkan kami sebuah kemampuan batiniah
untuk kami bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan ajarkan, dan apa yang sedang Tuhan ingin katakan kepada kami. Berikan kami, anugerahkan kepada kami roh, hikmat, dan wahyu. Kami berdoa juga bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Keamanan bagi bangsa kami hari-hari ini, kami percaya Tuhan tetap melindungi bangsa kami daripada serangan-serangan semua kegiatan, aktivitas yang jahat. Kami berdoa Tuhan lindungi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia tetap utuh, Indonesia tetap bersatu, NKRI tetap tegak. Berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pembantu Presiden, aparat keamanan Polri dan TNI. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk menjagai bangsa kami. Kami juga berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami, Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bersama wakil-wakilnya, Gembala Rayon kami, Pak Weko Mulyono. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai mereka, melindungi kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh keluarga jemaat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti kebaktian online. Ya Tuhan, lindungi kami semua dalam kasih karunia Tuhan. Berkati kehidupan kami senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita, kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih karunia Tuhan Yesus yang Dia berikan dalam kehidupan kita untuk menjaga dan melindungi kita bersama-sama dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai, menuntun dan membimbing kita hari lepas hari, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet.